itu kalau lagi SHB saya suka pakai ilustrasi tentang api unggun. Nyalanya bagus api unggun. Terus pulang ke rumah, saya punya kayu, saya bawa. Tetapi kayu api unggun saya bawa pulang sendirian. Sebentaran apinya padam enggak? Padam. Makanya mesti secara berkala kayu-kayu ini dikumpulkan lagi, dinyalain lagi, api berkobar-kobar lagi. Kalau apinya dibawa pulang walaupun tadinya nyalanya besar, tapi dibawa pulang dia sendirian, ada banyak kesibukan hari lepas hari, pasti cepat padamnya. Tetapi kalau kita bawa pulang semangat itu, kita kerja dan secara berkala kita kumpul lagi, nyala lebih besar lagi, kita pulang lagi, tapi secara berkala kumpul lagi, maka api itu akan terus nyala gitu, ya kan? Memang nyala, tapi bagian kita harus bertumbuh. Makanya saya kasih pelajarannya disiplin rohani seorang pelayan Tuhan. Kan kamu mau jadi pelayan Tuhan nggak ada yang suruh. Kamu yang sayang sama Tuhan, kamu mengasihi Tuhan, maka kamu ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Ya. Tetapi nggak bisa sekehendak kamu, nggak bisa. Maka kamu banyak hal entar kamu nggak taat. Kalau orang mau kerja segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Jangan cuman statusnya aja. Saya jadi tim ini. Saya jadi tim ini. Gitu. Orang bangga sekali. Tapi kenyataannya tidak memelihara apinya. Sebenarnya banyak aku alami di dalam konseling. Kan yang ketemu aku banyak karena aku kayak oma-oma, kayak nenek-nenek gitu ya. Jadi banyak teman-teman langsung ngomong gitu. Pasti yang lebih muda. Aduh Tante Cun, Mami Cun, saya gini. Semua yang saya dengar ya. Seharusnya udah bukan kelasnya lagi dia begitu. Udah bukan kelasnya lagi. Ada orang bertobat jadi bagus. Terus salah satu tim bilang begini nih, yang konseling sama aku. Iya dia mah tinggal enaknya. Kan yang membajak saya. Saya yang bajak tuh. Sekarang dia tinggal ambil aja. Yang petik hasilnya. Itu yang ngomong ya. Orang yang udah puluhan tahun. Masa dia gak tahu firman? Siapa yang nabur, siapa yang bajak, siapa yang punya kehormatan memetik. Upahnya sama 1 dinar. Mau datang pagi, datang jam 9, datang jam 12, jam 3, sampai jam 5 sore, upahnya berapa? 1 dinar. Tapi ada banyak orang ngasih membanggakan diri. Padahal kalau aku tahu dia itu udah tim inti. Dia kan bisa begitu kan saya yang dari awal dia telepon sama saya pagi-pagi, malam-malam. Terus saya dampingi dia, Sekarang enak aja. Aduh. Jadi ada 4 poin aku tulis, aku kepengen diselesaikan cepat. 3 poin, sorry. 4 poin, betul 4 poin. Disiplin rohani seorang pelayan Tuhan. Kalau kamu udah berani ambil, mau menjadi pekerja Tuhan, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pelayan, pekerja, terserah pakai bahasa apa. Tapi bagian kita harus ada disiplin. 1,
Doa dan baca firman menjadi pola hidup. Ini yang tadi teman saya tuh ya, dia baca firman loh. Dia punya doa saat teduh. Tapi heran, suami itu sampai mengeluh sama saya. Kalau lagi ribut ya merentah, aduh mami saya gak pernah tertekan perkawinan seperti hari ini. Kami dipercayakan banyak di gereja. Tetapi kok dia hidupnya makin otoriter. Ini yang lapor sama aku suaminya. Oke. Doa dan baca firman menjadi pola hidup. Ada banyak pekerja tetapi baca firman tidak menjadi disiplin. Mau jadi pekerja. Doa sih doa. Tapi kalau doa tidak ada baca firmannya, maka semangat doa berdasarkan harus firman. Jadi pertama-tama teman-teman, kalau kamu mau jadi pekerja Tuhan, doa dan baca firman harus menjadi pola hidup. Ingat itu. Saya udah ajarin di Yohanes 3:1-7 bahwa Yesus didatangi pemimpin agama Yahudi. Dia udah pasti lebih tua dari Yesus. Dan Yesus bilang di ayat 3, di ayat 5, di ayat 7. Omong sama orang yang lebih tua yang statusnya pemimpin agama Yahudi. Yesus bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Coba bayangin. Bukan ngomong sama orang biasa. Ini ngomong sama bos. Bos di rohani. Banyak orang cuman rajin melakukan rutinitas, ibadah rutinitas. Tapi doa dari hati. Kita kalau berdoa jangan kayak burung beo. Coba tuh. Padahal berapa puluh persen orang Katolik kalau doa kayak beo. Nah, iya semua kayak beo. Doanya rutin 3 jam sekali. Tapi yang diomong doanya apa? Mengulang. Coba kalau yang ngomong bukan paus, kalau nggak ditentang apa banyak orang. Betul apa enggak aku bilang? Ya kan? Coba yang ngomong bukan paus. Karena hampir ibadah Katolik semuanya doanya kayak beo. Apa yang diharuskan, dihafal, dan terus diulang-ulang. Makanya ya begitu terus. Waktu paus ngomong begini, aku baca, aku suka sekali. Tahu gak? Aku cuma bilang begini, untung yang ngomong paus. Coba kalau yang ngomong uskup aja, habis tuh uskup ditentang oleh banyak orang. Karena apa? Semua doa kita adalah doa hafalan. Bukan from the deep our heart. Bukan. Jadi ingat. Maka pernyataan Yesus pada Nikodemus dianggap sesuatu yang luar biasa. Sebab untuk masuk kerajaan Allah, dilahirkan kembali menjadi syarat utamanya. Maka dilahirkan kembali itu adalah proses perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Apanya yang berubah? Apanya? Bukan badannya, bukan mukanya tinggi, gemuk, pendeknya, bukan. Tapi yang diawali perubahan cara berpikirnya. Harus berubah cara berpikirnya. Dan pikiran kita tidak bisa dirubah oleh siapa dan apapun kecuali firman Tuhan.
Kita punya pikiran coba dari dulu, ini apalagi kita yang udah 70-an. Udah tertanamnya akarnya udah dalam. Suruh berubah, melepaskan keterikatan, merubah kebiasaan, susah apa gampang? Sangat susah. Sangat susah. Padahal ikut Yesus kita harus selalu berubah, mobile. Udah enak di sini, mutasi si pastor. Dia bangun gereja segala, dia mau nikmati gereja yang dia bangun, dimutasi lagi. Suruh bangun gereja lagi, betul nggak? Aku lihat kalau pastor punya rejeki, punya talenta bangun gereja, dipindahin kemana, disuruh bangun gereja. Sama suster juga. Aku punya satu suster orang Batak. Dia dipindahin sampai ke NTT suruh bangun gereja. Masuk ke pedalaman Kalimantan suruh bangun. Bukan bangun gereja, bangun biara dia, biara. Aku kenal 2 suster yang kerjaannya suster loh ya. Bangun biara. Kan kalau suster-suster tuh salah satu suka buka poliklinik kan. Di mana-mana buka poliklinik. Poliklinik udah jelek. Ditaruh tuh suster yang pinter bangun. Taruh situ, disuruh bangun. Gitu. Jadi yang kelihatan padahal no. Lahir baru tuh bukan soal talenta. Kalau talenta kan terbatas, nggak setiap orang talentanya sama. Tetapi pernyataan Nikodemus ini adalah pola pikir. Anda harus berubah. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah merubah pola pikir. Sebab kalau pola pikir berubah, mulut berubah, kebiasaan berubah, hidup jadi berubah. Diawali dengan mengubah cara berpikir. Ya. Itu ada di Yohanes 3 ayat 5. Saya nggak mau ulang-ulang lagi. Sebab kalau firman itu kita baca setiap hari berdoa, maka kita menjadi makhluk hidup baru di dalam Yesus. Atau bahasanya dipulihkan hidup kita sesuai rencana dan kehendak Allah. Dulu kita hidup sekehendak kita. Dibesarkan orang tua yang gak bisa mengubah pola pikir kita. Tapi ketika kita belajar firman yang adalah Allah, dia mampu mengubah cara berpikir kita. Jadi pakai bahasanya adalah kita dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Dan tubuh kita menjadi bait Roh Kudusnya. Ini pelajaran lain lagi. Kalau kita udah lahir baru, kita berubah, maka Roh Kudus baru mau tinggal di dalam kita. Itu, ya. Ayat penunjangnya Efesus 4 ayat 23. Supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Ya, Efesus 4 ayat 12. Roma 12 ayat 2 sama. Bahwa doa dan baca firman harus menjadi pola hidup. Roma 12 ayat yang kedua. Ayo baca semua yang kenceng. Ntar di rumah gak dibaca lagi. 2, 3. Janganlah kamu tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang berkenan. Iya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kan susah, budi apa? Bahasa Inggrisnya lebih gampang. Renewing of your mind with God's word. Hanya perkataan Tuhan bisa renewing our mindset.
Pikiran kita seperti kain kotor yang harus selalu dibersihkan. Dipakai setiap hari, yang dilihat semua banyakkan yang min daripada yang plus. Semua yang dengar, yang kita dengar, yang kita lihat, semua yang kita tonton, yang kita baca banyak sekali yang min. Maka yang masuk juga banyak yang min pikiran kita. Maka setiap hari kita doa baca firman itu kayak baju kotor dicuci. Benari dicuci. Bayangkan kalau udah masuk semua yang min point, semua min, nggak dicuci-cuci, lama-lama kita terimpartasi menjadi orang yang min. Tapi yang masuk dunia kita nggak bisa merubah dunia, nggak bisa. Emang keadaan dunia udah begini, berita-berita begini, kejadian-kejadian udah begini, nonton TV hari-hari lepas hari juga begini, nggak bisa berubah. Yang bisa kita lakukan apa? Cuci, supaya jangan mendap. Bisa nangkep ya. Cucinya dengan apa pikiran kita? Dengan doa dan firman. Ingat itu. Misalnya Saulus berubah menjadi Paulus. Saulus dapat pelajaran kayak apa nggak tahu. Tahu-taunya dia uber-uber orang Kristen. Sampai mau dibunuh. Waktu siapa mati? Ada Paulus, ada Saulus sebelahnya. Siapa? Stefanus. Martir yang pertama. Stefanus mati. Maka di sampingnya, di kakinya ada baju daripada Stefanus. Yang di kakinya si Saulus. Sampai begitu, bayangin. Ya. Simon menjadi Petrus. Ya, Saulus menjadi Paulus, Simon menjadi Petrus. Bukan karena perubahan nama jadi manusia baru. Bukan. Makanya kita kan kalau mau jadi dibaptis kan dikasih nama lagi gitu. Ya kan? Kalau saya inget nih. Oh dulu sekali saya masih inget tuh emak ya bawain sepupu saya sekarang. Dia kan percaya pekong-pekong. Aduh katanya ini keberatan nama. Jadi dikuepang gitu ya kan. Ingat ya sih kata-kata begitu. Dikuepang. Kalau nggak dikasih namanya yang baru. Bener nggak Leoni? Namanya keberatan. Ganti nama di depan tepekong gitu. Iya tahu kan? Dikuepang. Kalau nggak namanya udah keberatan nggak mau diganti. Jadi dikasih Mak Kuan Im dikuepang. Mak Kuan Im gitu. Tahu nggak? Jadi di hal di sini bukan perubahan nama, bukan karena perubahan nama jadi manusia baru, no. Tetapi karena meresponi panggilan Tuhan, maka kita menerima kemurahannya lah yang membuat kita berubah setelah mengalami kelahiran kembali. Kalau kita mengerti betapa Yesus turun dari surga. Dia penguasa bumi, langit, surga penguasanya. Turun ke dunia, lahir di kandang domba. Mati mengenaskan sekali. Kalau kita bisa mengerti aja nanti pelajaran Paskah. Seharusnya kamu mengasihi Tuhan. Tuhan yang mengiring kita, menyertai kita, memberkati kita, pertolongan datang sama dia. Semua orang meninggalkan kita, tapi Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia peduli akan hidup kita, ingat itu. Kalau kita mengerti, maka saya yakin kamu akan berubah. Kalau banyak orang seperti pembuka, saya bilang udah jadi tim. Tapi neken sama suaminya. Padahal suaminya juga pekerja. Baca firman setiap hari. Ini istrinya. Tetapi luapan emosi tak tertahankan. Kalau aku bilang ini dia. Kebanyakan doa burung beo. Jadi gak ada komunikasi sama Tuhan.
Kalau kita komunikasi sama Tuhan, kita banyak hening, kontemplatif, saya sangat percaya Tuhan akan tegur kita. Gitu. Kalau habis doa ya teman, jangan buru-buru amin tidur. Tuhan bilang, ya ilah gue baru mau ngomong, lu udah ngorok bagaimana. Tadi lu ngomong sama gue kata Tuhan, sekarang gue mau ngomong, lu udah tidur. Gitu. Roma 6 ayat 3 dan 4 berkata, saya udah pernah kasih pelajaran ini. Saya ulang sedikit ayat ini. Roma 6 ayat 3 dan 4. 2, 3. Atau tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, apakah kita sudah hidup dalam hidup yang baru? Apakah kita sudah hidup dalam hidup yang baru? Coba tanya, kamu ikut Yesus udah berapa puluh tahun? Coba bayangin, saya mau bilang puluh tahun. Sebab di sini semua yang dibaptis dalam Kristus, jadi kamu udah dibaptis berapa tahun? Kalau kamu dari bayi ya udah aku nggak bisa ngomong. Tapi kan kamu sudah dilahirkan kembali waktu ikut SHB, waktu ikut SEP, CAP. Semua itu mengarah kepada kamu diubah menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Sebenarnya kita sudah mati dalam baptisan kematian. Kata ayat yang keempat. Baptis dalam kematian, semua yang manusia lama, semua yang buruk-buruk, semua yang kita warisi yang tidak baik, saya bilang ya karakter tidak baik yang kita warisi karena trauma, karena pengalaman itu mestinya hilang. Supaya seperti Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, demikian pula kita akan hidup dalam hidup yang baru. Maka introspeksi. Ada ayat bilang gini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Itu ayat bagus. Saya rada lupa adanya di mana. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Kita seringkali perhatikanlah dengan seksama bagaimana orang lain hidup, sampai melotot, sampai korek-korek, saking kepengen tahu kehidupan orang lain supaya apa? Menjatuhkan atau merasa diri lebih baik daripada dia. Padahal ayatnya di mana itu Linda? Efesus 5 ayat 15. Ingat ya, Efesus 5:15. Perhatikanlah dengan seksama, coba keluarin deh. Efesus 5 ayat 15. Yuk kita baca 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana saya hidup. Saya hidup jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal orang yang tidak mengerti kebenaran. Si orang bebal mungkin S3. Orang bebal di kitab suci mungkin S2. Tetapi ketika dia tidak mengerti rencana, kehendak dan kebenaran Allah, maka kitab suci kasih status orang bebal. Berjuang untuk berubah dengan ketekunan, tulis kalimat ini. Berjuang untuk berubah dengan ketekunan, ini adalah proses kehidupan.
Ada 4 proses ya yang saya mau ajarin ya. Ada 4 proses. Jadi kalau nomor 1 baca firman kita berubah, tapi dengan tekun ya, berubah terus. Lambat nggak apa-apa deh, orang kalau auban tuh rada lambat gitu. Ya, berubah dengan ketekunan, ini disebut proses kehidupan. Orang yang buta matanya memang tidak melihat keburukan. Tetapi orang yang buta mata hatinya tidak akan melihat kebaikan sesama. Yang dilihat salah orang terus. Saya ulang ya. Orang yang buta matanya memang tidak bisa melihat keburukan. Kalau kebaikan kan dia rasa dong, dia ditolong. Tapi dia gak akan melihat keburukan. Tetapi orang yang buta hatinya, mata hatinya, tidak akan melihat kebaikan orang lain. Yang dia ingat kebaikan dia dan kekurangan orang lain. Orang yang terbuka mata hatinya akan dapat melihat kebaikan sesamanya. Tetapi juga sanggup melihat keburukan diri sendiri. Dan sadar untuk memperbaiki diri. Saya ulangi. Orang yang terbuka mata hatinya, ini orang yang ngerti firman. Doa dan firman menjadi pola hidup. Maka dia akan bisa melihat kebaikan orang lain. Bukan hanya melihat kebaikan sesama, tetapi juga sanggup melihat keburukan, kekurangan, kelemahan diri sendiri. Dan sadar untuk memperbaiki diri. Ini semua nomor 1 ajar kita. Inilah proses kehidupan. Proses kehidupan menjadi manusia baru. Poin-poinnya itu kira-kira. Dan ini harus disiplin. Bukan sekali-sekali doang doa dan baca firman. Yang kedua. Disiplin apa? Berjuang, melatih, mengalahkan dirimu sendiri. Sebab kalau kamu bisa kalahkan diri sendiri, baru mampu mengalahkan sesamamu. Jangan belum bisa kuasai diri, sok-sok mau ngajarin orang. Berjuang apa yang mesti disiplin apa? Berjuang, melatih terus dilatih. Gagal lagi minggu ini gak apa-apa. Minggu besok, kalau ini hari marahnya masih 3 kali, minggu besok mungkin cuma sekali, mungkin 2 kali. Terus latih seumur hidup kita. Ya. Kita harus melatih mengalahkan diri sendiri. Baru kita mampu mengalahkan sesama kita. Supaya apa? Supaya kalau kita bisa kalahkan, supaya kita mampu menerima berbagai karakter dalam pelayanan. Saya ulang ya, menerima berbagai karakter dalam pelayanan. Dalam pelayanan karakternya beda-beda, tapi dia juga kepengen melayani Tuhan. Saya juga melayani Tuhan. Mau gak mau kita pasti ketemu di dalam pelayanan. Yang satu karakternya A, yang satu pelit, yang satu ngomong seenaknya. Kalau dia ngomong seenaknya boleh, alah lo gue bercanda aja kesinggung gitu. Tapi kalau kita bercanda dia kesinggung. Ada tuh orang begitu, seenak udel dia gitu, tau gak? Tetapi kalau kita bisa menguasai diri kita, sehingga poinnya apa? Bisa menerima orang lain dalam segala kekurangannya apa? Sehingga bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Yang paling penting
Kalau kita dewasa, doa firman baca setiap hari, kita melatih menguasai diri sendiri. Kalau dulu kan dengar perkataan gitu, aduh jantung deg-degan, mesti dilawan gitu kan. Kalau nggak dilawan nggak bisa. Tapi belajar, latih, kalahkan diri sendiri, ya. Supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi dengan siapa saja dalam pelayanan. Dan ini adalah dasar kehidupan. Poin kedua. Tadi proses kehidupan. Yang kedua dasar kehidupan bagi pelayan, pekerja, dan hamba Tuhan. Kamu kalau jadi hamba Tuhan gak bisa bilang, gue kagak mau ngobrol sama dia, pusing gue, kepala gue pusing, kagak mau. Ntar gue kalau ngomong sama dia muntap lagi, gue ikut muntap. Gak boleh. Contohnya Yesus bisa omong sama orang besar. Tadi aku udah bilang sama Nikodemus, dia bisa ngomong, ngajarin. Dia bisa ngomong sama Sakeus, orang kaya tapi gak bagus. Ya pengikutnya juga ada Lukas, dokter yang pinter. Tapi Yesus juga bisa ngomong dengan para nelayan. Kepada banyak orang berdosa, Maria Magdalena. Orang kayak apa karakternya, Yesus bisa omong. Maka kita juga harus begitu. Belajar penguasaan diri. Supaya ketika kita berhadapan sama siapa, kita kan gak tahu hamba Tuhan. Kita gak bisa pilih-pilih. Masa hamba Tuhan pilih-pilih, gue mau pelayanan yang ini aja, gue ini kagak mau. Kan kagak bisa. Mesti bisa sama siapa saja. Maka inilah dasar kehidupan. Saya cepat ya. Yang ketiga, disiplin untuk taat pada otoritas. Ini berjuang juga, ini juga melatih disiplin untuk taat kepada otoritas. Kan aku udah pernah cerita tuh dulu teman saya. Cun, anak laki ini bos. Aku mau taat sama siapa ya Cun ya? Orang tua saya yang biayain. Mertua, ipar semua saya yang biayain. Jadi saya mesti taatnya sama siapa nih? Artinya apa tuh ngomongan dia? Udah sombong kan? Biarpun mertua lu yang biayain, orang tua yang biayain, emangnya kamu gak bisa dengar mulut dia gitu loh. Tapi kalau toh dia udah gak ada respect karena dia yang biayain, tapi ada Tuhan yang memberkati dia, yang dia wajib untuk tunduk dan taat. Tapi kalau orang bilang kepada siapa ya aku mau tunduk taat, buset deh. Dari pertanyaannya aku udah tahu betapa sombongnya dia. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Yuk lihat layar yuk. Barang siapa percaya, ayo dong semuanya baca, 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Lihat nggak? Dalam ayat yang jarang kita baca ini, kita harus taat kepada anak. Anaknya kan dalam rupa firman kan. Kalau kita nggak taat sama anak, dia nggak akan terima duduk di sebelah Allah Bapa kalau dia dipanggil. Sebab apa? Murka Allah tetap ada di atasnya. Coba. Ibrani 4 ayat 6. Ibrani 4 ayat 6 berkata,
Yuk, di layar udah ada. 2, 3 semua baca ya, kenceng ya. 2, 3. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang padanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Coba lihatnya. Yang masuk awal kagak masuk. Justru yang terakhir masuk pas Yesus datang. Yang masuk paling pertama gak masuk ke surga. Karena udah kebiasaan. Alah gini jadi apa kebiasaan. Roh udah gak menyala lagi. Semangat udah gak ada lagi. Jadi hidup apa kalau kita gak maintain kayu yang ada apinya, gak terus secara berkala kita kumpul bersama supaya semangatnya dibakar, lama-lama mati. Waktu kita gak taat sama firman, persis Yesus datang. Atau kita dipanggil Tuhan. Saya lihat ya yang masih hidup ya, yang lehting saya ya. Di Katolik nih, di karismatik. Gak ada 10 orang lagi. Yang masih hidup loh ya. Yang masih aktif gitu. Gak ada 10 lagi. Atau dia udah sakit, udah terkapar, atau dia udah dipanggil Tuhan. Itu ya, atau dia kagak ada lagi di Jakarta, saya nggak tahu. Mungkin dia pindah ke luar negeri sama anaknya. Coba baca lagi ayat 11-nya. Ibrani 4 ayat 11. Coba baca. 2, 3. Karena itu Supaya jangan seorang terjatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. jadi dia jadi donatur, dia aktif, doa burung beoknya pak apa nih fasih. Tapi karena jarang baca firman, maka dia banyak hal tidak taat. Tuhan bilang, jangan balas kalau orang jahat sama kamu. Dia gak bisa. Karena kayunya udah mati. Tahu, firmannya tahu. Kalau orang jahat sama kita, jangan dibales. Nanti Tuhan yang akan berurusan sama orang jahat itu. Karena dia jahat sama kita ini bait Roh Kudus. Jadi dia bukan jahat sama kita. Dia jahat dengan Allah yang ada di dalam kita. Maka itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Di mana ayatnya? Linda gak boleh ngomong. 1 Kor 3, 16, 17. Ini udah sering keluar. Ini bahwa kalau ada orang jahat sama kita, gak boleh bales, gak boleh menghakimi sama orang. Mulutnya dijaga, jangan sembarangan menghakimi orang. Banyak orang gak mukul, tapi lidahnya mematikan semangat orang. Gitu, tau gak? Dia gak mukul, tapi mulutnya jahat. Dia puter-puter, tau gak gitu? Orang yang suka puter-puter lidahnya, fakta diputer-puter, jangan emosi, jangan dibales, tau gak? Tuhan melihat hatinya dia. Percaya saya sangat percaya sama begituan. Saya harus jaga diri saya, jangan bales, gitu ya. Dia jahat, gue bales jahat, gak mau. Mau baca dulu, ulang-ulang biar ingat ya. 2, 3. Tidaklah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Allah yang di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu dikatakan.
Kalau saya balas, maka mulut saya jadi tidak kudus. Kalau saya memperlakukan dia seperti yang dia lakukan kepada saya, maka mulut dan sikap hidup saya tidak kudus. Benar gak? Padahal firman-Nya bilang, bait Allah harus kudus. Dan bait Allah adalah saya. Jadi yang pertama adalah proses kehidupan. Yang kedua dasar kehidupan. Maka yang ketiga adalah hukum kehidupan. Ya, makanya supaya ada hukum ada apa? Otoritas. Kita harus belajar tunduk taat kepada otoritas. Banyak ini anak orang tua, pegawai sama bos, di gereja sama pastor, pastor sama uskup, uskup sama kardinal, begitu. Ada semua. Suami istri sama suami, anak sama orang tua. Gak ada yang kagak kena ini. Tadi yang seperti aku cerita tuh bapak mentang-mentang bayarin orang tua dan mertuanya, jadi dia pikir itu bukan otoritas, itu tetap otoritas. Kalau sampai dia udah paling ngetop, udah tua, saya udah tua nih, udah 70, otoritas saya udah mati semua. Sekolah kagak, kerja kagak, jadi otoritas saya siapa? Ya Tuhan. Tuhan otoritas kamu. Gak ada di dalam hidup orang gak belajar hormat. Kan belajar menghormati otoritas, kan kita lagi belajar untuk kerendahan hati gitu. Masa gak mungkin dong batu asah kita siapa supaya kita rendah hati? Pasti ada otoritas gitu loh. Kalau kita belajar berjuang untuk menghormati otoritas, terus kita jadi pemimpin juga ada otoritas, jadi kita sama-sama gitu. Keputusan berdasarkan kesepakatan. Kalau keputusan tidak berdasarkan kesepakatan, maka nggak jalan. Ya, kalau kita jadi tim, ada kesepakatan. Itu juga Pancasila ada musyawarah dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya itu tetap ada gitu, belajar supaya apa? Ada kuasa dalam pelayanan. Kalau kita melayani, kita sepakat, otoritas mendukung, kasih support, percaya saya, pelayanan itu akan ada kuasa. Kalau kamu sendiri-sendiri gitu ya, kurang kuasa. Tapi kalau kita sepakat jadi beramai-ramai, ya, maka ada kuasa dalam pelayanan. Mazmur 133 ayat 1 berkata, Mazmur 133 ayat pertama. Ya, kita lihat di layar aja. 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi ini apa? Iya, ada lagunya. Ya. Kalau kita berdiam bersama-sama dengan rukun, ini teamwork. Teamwork berhasil kalau selalu ada kata saling. Maka ini adalah hukum kehidupan. Ya. Di mana ada saling, semua ini namanya hukum di dalam kehidupan. Coba baca ayat 3 lagi, baca ayat yang ketiga.
Mazmur 133 ayat 3. 2, 3. Seperti gunung-gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesadaran Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin, gitu ya. Di mana orang yang rukun sekali. Dengerin saya ya, berkat dari Tuhan enggak selamanya duit loh. Tapi ada rumah tangga, rumahnya sederhana, bersih, kakek nenek nyampur sama anak cucu. Tapi rumahnya nggak ada piring terbang, nggak ada. Tenang gitu, ya. Tapi mewah rumahnya susun, kolam renangnya ada, tempat fitnessnya ada. Tapi pada sepi, orangnya nggak ada, di kamar, semua di kamar. Kata Linda, kita pergi mulu jadi siang-siang nggak ada orang, jadi pembantunya yang sopir cepet-cepet nyemplung, seperempat jam nyemplung, gitu ya. Nggak ketemu, sekali ketemu di meja makan, lapor ini lapor itu, berantem gitu ya. Tetapi berkat kehidupan untuk selama-lamanya, ini berkat kehidupan, bukan duit doang. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Matius 12 ayat 25 berkata, Matius 12 ayat 25 berkata, lihat layar, 2, 3. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah Pasti binasa, dan setiap kota rumah. Iya, tahu nggak? Jadi liatin ya, semua yang terpecah-pecah nggak bisa. Mungkin dia tetap satu rumah, karena mau pindah kemana dia nggak tahu. Tapi kamar dirobah, kamar bapak dan kamar ibu lain-lain. Saya ketemu bukan sedikit loh yang kayak begini, Henny. Nggak cerai, tapi pergi-pergi semua urusan nggak campur-campur. Ekonomi nggak nyampur-nyampur. Saya lihat ini mata kepala sendiri. Orang-orang udah bos-bos, tau nggak? Biasanya yang salah satu begini banyakan siapa? Banyakan yang laki nggak ada cari duit, yang cari duit yang perempuan. Tapi si laki mau pergi, mau numpang kemana? Dia nggak punya duit, tapi dia udah biasa hidup enak, maka dia bertahan di rumah istrinya. Kenapa dia bertahan? Semua ada pembantu, makan ada, semua ada. Coba, kita sering pergi ke orang kawin kan. Aku nih waktu pergi ke Langham, dia, aduh keren banget, udah mewah begitu ya. Istrinya keren, cakep gitu ya. Apa nih, aktif gitu. Lakinya mukanya tekuk diam. Terus aku tanya, aduh kesian amat tuh lakinya begitu. Cun, dia udah bercerai, cuman saking demi anaknya dia datang. Jadinya tahu gitu. Jadi dia bagus mau datang karena demi anaknya gitu loh. Tapi dia udah nggak ngomong sama istrinya, jadi kelihatan dari muka, kan kita kagak tahu gitu. Jadi suami atau istri rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan dapat bertahan, gitu, ya. Makanya kita berani ambil keputusan, kita jadi nggak bener. Itu seringkali karena pergaulan. Ingat itu, ya. Tadinya pasangan kita baik-baik, nggak ada apa-apa. Tetapi karena status, maka pergaulannya jadi beda. Dan kalau pergaulannya yang nggak bener, pasti membawa kita hanyut. Apalagi sering-sering pergi yang nggak bener. Itu pelajaran saya tentang saling impartasi. Betul nggak? Nggak ngerokok jadi ngerokok. Tadinya nggak demen minuman keras, sekarang jadi demen minuman keras gitu. Kalau cewek dulu nggak kepikiran belanja.
ya kan? Tapi karena temennya entar ke Mangga 2 melulu, nah dia jadi ikut ke Mangga 2 melulu. Temennya belanja, ya iyalah dia sedih banget kagak belanja. Semua itu pergaulan. Makanya dibilang pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nih dengerin, tadi itu 1 Kor 15 ayat 33 ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mengapa tidak ditulis pergaulan yang baik bisa mengubah kebiasaan yang buruk? Ayo dengerin. Kan dia bilang begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang baik apakah bisa mengubah kebiasaan yang buruk? No, nggak bisa. Karena dunia kita di bawah kuasa iblis. Jangan bilang mutlak ya. Mungkin apa yang kamu bilang bisa 1, 2, tapi itu langka. Pergaulan yang baik bisa mengubah kebiasaan yang buruk, bisa, tapi lama. Tetapi yang biasa adalah merusak kebiasaan. Saya kasih binatang aja nih, tadi kata Kenny kan, orang muda, orang tua, sampai tua gitu ya. Ini cerita Romo waktu aku ke Kalimantan. Dia bilang ada beok, ada beok. Beoknya 2 si pastor. Satu hari dia mau turne, dititipin 1 orang, keberatan. Jadi yang 1 dititipin sama yang aktivis lingkungan dia. Jadi baik dah. Tapi yang satunya lagi yang lebih pintar ngomong kagak mau. Jadi ini tanggal turne udah di depan mata. Jadi dia titipin lah sama sebelahnya yang teman baik. Udah tadi udah bisa bilang haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tapi sebelahnya itu namanya juga orang kampung. Ngomongnya seenaknya. Sial banget gua hari ini. Terus ngomongnya yang jelek-jelek, tau gak gitu loh. Ya. Wah, teriak-teriaknya gak benar. Jadi waktu si Romo pulang, dua-dua kan dipulangin. Yang 1 tetap masing haleluya, puji Tuhan. Tapi yang 1 ini bego lu ya. Gini, si yang baik ini mulai ikut-ikutan. Terus diikat, dia agak dimatiin. Jadi yang si nakal yang udah dapat ke sebelah, dia pantek lah ke tembok, sayapnya dipantek supaya nggak disetrap. Apa mau disetrap sebelahnya salib, ada Yesus. Kata si kakak tua gini, oh lu juga mulutnya kayak gue ya. Gue dipantek, lu juga dipantek yang gitu. Ketawa setengah mati kita. Itulah bercandaan mereka tuh begitu. Tapi poinnya nggak mungkin yang baik berubah, yang jahat jadi berubah, nggak mungkin. Susah. Ya keseret, pasti keseret gitu. Ya. Oke, itu yang ketiga ya. Nah, Amsal 13 ayat 20 dulu, masih yang ketiga. Amsal 13 ayat 20. Baca di layar udah ada. 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Iya, jelas kan, ini udah jelas, ya kan? Tadi saya udah bilang, tergantung teman, ya. Ini jangan kata orang udah dewasa, bocah-bocah baru pada lulus. Saya udah pernah omong ini, saudara sih soalnya. Suruhnya ke Australia, pilih yang mana juga, karena banyak sepupu-sepupu di Australia.
Tapi dia mau ke Kanada. Di Kanada ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Cuman ada temen dia waktu SMA ke Kanada. Jadi dia minta orang tuanya kirim dia ke Kanada. Hanya karena satu teman baik dia. Padahal di Australia banyak saudaranya. Dia nggak mau. Lihatnya itu pergaulan. Ya itu pergaulan. Jadi kalau udah serak sama temen, udah tinggal tergantung temennya dapat yang baik apa nggak baik gitu. Maka saya ajarin di sini satu hal teman. Berubah pola pikir. Kalau kita belajar omong yang positif, Filipi 4 ayat 8, maka yang datang sama kita pasti yang baik-baik. Sebab aura kita baik. Tapi kalau kita pikiran kita nggak diisi firman, mulut kita dunia, maka yang datang juga yang nggak baik. Jadi latih ini semua tergantung kamu kok. Keputusan di tangan. Tuhan udah bukain rahasia kehidupan. Tapi kalau kita tidak nurut, nah kita yang tanggung akibatnya. Udah pasti bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Pas mau ngomong yang gak benar diomelin sama temen yang bijak. Hei gak boleh ngomong begitu lagi gitu kan. Mau yang berbuat lagi. Enggak, gue gak usah itu lagi. Lama-lama kan aku bilang. Orang saling impartasi kalau berdua terus gitu. Kayak sama pasangan. Kebiasaan orang Jawa tuh ada cintresno karena kiluno. Apa yang kenceng? Iya, karena keseringan jadi jatuh cinta lah gitu. Makanya kalau ibu kosnya janda pasti dapatnya anak kos. Itu bukannya 5, 2, 10-an, itu udah puluhan, tau nggak? Tapi itu udah banyak Markus, di mana-mana cerita begitu banyak. Banyak itu cerita. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, apa yang harus kita menjadi disiplin rohani kita? Yang terakhir, disiplin menjaga keseimbangan dalam hidup ini. Disiplin menjaga keseimbangan dalam bersikap. No unity, no blessing and power. Itu kalau kita bilang hidup berbagi. Selalu ingat orang lain. Poinnya. Hidup berbagi ini adalah kunci kehidupan. Jadi ada 4 ya. Saya ulangi ya. Proses kehidupan, dasar kehidupan, hukum kehidupan, yang terakhir kunci kehidupan. 2 Kor 8 ayat 13 sampai 15. 2 Kor 8 13 sampai 15. Yuk lihat, kita baca 13, 2, 3. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang membutuhkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang membutuhkan sedikit tidak kekurangan. ini boleh bilang bakal duit, tapi bukan duit saja, tetap saya bilang punya waktu. Sekarang anak-anak udah gede, kita punya waktu banyak. Masa cuma dipikirin bakal kebutuhan kita doang?
tambah jam nge-gym pagi sore. Ada lagi orang teman saya tuh, aduh bukan kegilaan, berhala kayak saya dulu, tenis sampai kemana-mana. Orang naik sepeda aja tuh gilanya, sampai pergi keluar kota segala cuma naik sepeda. Mobilnya dibeli belakang tuh digencet. Makanya ada sepeda yang dilipat-lipat, itu bakal pergi-pergi semua. Itu ada waktu, kalau kita lebih bukan bakal begitu. Bakal waktu kita nyambangin. Saya dulu waktu masih muda suka pergi tuh sama Thomas 1 ke ini rumah sakit yang apa sih yang kalau gua keluar Tomang tuh ada rumah sakit yang jelek yang dulu mau dibangun sama Ahok nggak jadi apa? Sumber Waras tuh. Nenek-nenek yang mau ngomong sumber waras aja susah. Terus aku pergi ya, kita pergi kemana? Pergi ke kelas 4. Kalau kelas 4 itu pagi-pagi nggak ada yang besuk. Sebab orang susah yang biasa besuk juga lagi kerja gitu, tau nggak? Anak ke sekolah, jadi kita belajar berdoa, latih melayani gitu. Itu ada punya waktu. Dan itu nggak semua orang berani ambil waktunya untuk melayani, bukan. Atau kesempatan. Kalau ada waktu kita punya kedudukan lebih tinggi, maka kita harus punya hati yang empati untuk memberi kesempatan pada orang lain untuk maju. Jangan kalau ada kesempatan, kita semua yang ambil kesempatan ini supaya nama kita terkenal. Ya, semua kesempatan diambil, semua kesempatan dia ambil. Supaya siapa yang terkenal, dia yang terkenal. Gitu. Makanya itu dulu saya ada pelajaran tentang kita kan di komunitas. Ini tim apa nih? Tadu. Yang mobil cepat apa namanya? Formula. Yang dapat piala si driver. Padahal sesungguhnya dia mesti dibantu sama yang tuker bannya yang cepat, jangan lelet. Teknisinya yang isi bensinnya lagi, tau nggak gitu? Yang kasih minum kalau puterannya banyak. Percuma dianya jago nyetir, tapi kalau teknisinya nggak juga pinter. Kalau dia menang, yang dapat piala siapa? Drivernya. Yang lain enggak. Dan banyak orang begini, kumpulin orang-orang pinter ke tempat-tempat yang bagus untuk menopang nama saya biar terkenal. Bisa nangkep nggak ini? Banyak ini kamu nemuin di pelayanan. Orang-orang yang mau nonjol sendiri, tapi dia cari orang-orang teknisinya yang pintar-pintar. Semuanya, yang pintar nyanyi, yang pintar doa. Kalau dia ngomong mesti semua yang bagus. Yang bandnya keren, yang orangnya banyak, dia cari. Tetapi untuk siapa? Supaya nama saya paling top. Dijauhkan daripada kita. Nanti kelihatan tim formula apa tim sepak bola. Kalau sepak bola yang ngumpan harus jago supaya yang tendangannya kayak kilat bisa masuk. Tapi kalau si tendangannya kayak kilat ini tidak dikasih umpan terus yang bagus, dia nggak bisa menendang bola kemana. Waktu tim ini menang, pialanya untuk siapa? Untuk tim. Saya mau bilang sama kalian, persekutuan doa adalah tim sepak bola. Makanya kita ada pelajaran tentang teamwork, benar nggak gitu? Kita bukan tim formula. Karena kita tim sepak bola, maka satu sama lain nggak boleh ngiri.
nggak boleh kesinggung. Yang jadi penyerang yang nyungsep betul lah gitu. Yang ngumpan, yang nyungsep, yang lari ke sana, yang jago tendangan tuh tinggal siap-siap di depan gawang. Begitu umpan masuk dia tendang. Dia nggak boleh ketinggalan. Jadi nggak usah ngiri, apalagi cepat kesinggung. Kok gue nggak dikasih umpan sih? Orang dia lawannya kuat, bagaimana nggak dapat umpan? Nah, begitu. Jadi ingat, komunitas gereja adalah tim sepak bola. Jangan kamu mau menonjol sendiri. Kita nggak bisa. Kita mesti ada teamwork. Kalau yang lain-lain kayak aku suka contohin lagi orkestra seperti kayak nonton. Ada orkestra, satu orang cuman pegang gong yang gede tuh gong. Selama dia nyanyi 4 menit 5 menit ngegong cuman sekali. Terakhir terus lagi terus gong. Wih, langsung bisa nangkap lagi. Bulu kuduk bisa berdiri tuh. Pas, masuknya pas. Orang udah main begini begono latihan dia mah cuma tinggal tapi kalau kagak tepat gongnya gimana? Bukan tambah lagunya jadi keren gitu. Tapi kita nih orkestra. Ada yang mainnya sebentar, ada yang tiupnya sebentar, ada yang terus main. Tapi upahnya tetap 1 dinar. Ingat itu. Yang latihan lu enak, tinggal ngegong doang kagak pakai latihan. Ya ini kan masuk bersama-sama. Jadi nggak boleh ngiri, nggak boleh melihat orang lebih baik atau melihat diri sendiri lebih penting. Filipi 2 ayat 3 deh kalau nggak salah. Coba betul nggak? Filipi 2 ayat 3. Kita ini komunitas. Ya. Kalau satu orang bagus, komunitas mestinya. Tetapi banyak orang dia yang mau nyanyi paling nomor 1. Yang diteplokin tangan siapa? Yang nyanyi. Apa itu? Itu apa namanya? Suaranya. Apa andai? 5. Apa tuh? Kalau apa namanya? Bukan. Orang tuh kalau nyanyi bisa gitu. Iya gitu. Jadi 5 oktav apa kalau nyanyi ya. Ada orang begitu. Yang mau nongol cuma dia doang. Bilangnya sih dari komunitas. Tapi dia yang menonjol. Makanya kesempatan supaya terjadi keseimbangan, ada waktu, kesempatan, dan kemampuan. Kita punya kemampuan bisa kayak silat, tau gak silat? Si Suhu pertama mewarisi 90% doang. Supaya kalau ada apa-apa dia mesti ada 10%. Ini turunnya 80%, 70%. Berabad-abad jadinya hilang tuh likai. Bisa nangkep ya? Sama uang juga begitu. Kita banyak duitnya banyak sekali. Tau-taunya mati. Nah itu ada tuh di kitab suci. Duitku banyak. Jadi dia nanya diri sendiri, diapain ya nih duit? Oh iya, lumbungnya aku gede-gedein aja. Kalau lumbung selalu digedein, gak bakal penuh-penuh dong.
betul nggak? Waktu belum penuh dia bilang, aduh aku punya lumbung segini aja nih, penuh, yang mentumpah aku kasih orang, masih bagus. Tapi kalau dapatnya banyak, lumbungnya digedein terus, lah kapan penuhnya? Kapan bagi orangnya? Itu adalah kunci kehidupan. Waktu, kesempatan, kemampuan maupun uang. Tadi Filipi 2 ayat 3 udah dibaca belum? Belum. Ayo baca. Yuk 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya mendapat Dengan rendah hati. Kalau nggak rendah hati nggak bisa. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Nah, kalau nggak rendah hati Yanuar nggak bisa. Untuk kita tegur duluan. Untuk kita mau datang, ada nih tante-tante ngomong sama aku gini, Cun, apartemennya gue yang beliin, mobilnya gue yang beliin. Masa dia kagak datang-datang tuh bawa cucu anaknya? Kenapa? Gue kangen sama cucu gue kangen. Lah kalau lu kangen lu kesono dong, lu juga ada sopir, ada mobil. Masa gue kesono? Dia tahu diri dong datang ke rumah gue. Buset deh. Ada nggak orang begitu? Ada. Kalau kamu kangen sama cucu ya datang. 1 Korintus 4 ayat 7. Coba keluarin sayang. 2, 3 baca yuk. Sebab emang dia bikin sendiri. Semua juga karena kasih karunia Allah. Kalau sekarang kita berbuat baik sama orang, nanti dia juga pikir kasih karunia Allah melalui kita. Betul gak gitu? Kita juga boleh menerima. Ini orang kalau semua lupa diri begini, kalau orang lupa diri. Roma 12 ayat 10 sebagai ayat terakhir. Roma 12 ayat 10 sebagai ayat terakhir. 2, 3. Lihatnya, saling mengasihi sebagai saudara. Kalau mengasihi sinonimnya apa? Ayo, saya udah pernah ngajar. Linda apa mengasihi? Sinonimnya apa? Apa? Mengampuni. Mengasihi sama dengan mengampuni atau berkorban. Kalau kamu sayang sama orang, kamu mau berkorban, nggak usah dicerita-ceritain. Bisa nangkep? Itu emang udah sewajarnya, selayaknya. Kamu menerima, sekarang kamu yang memberi. Banyak orang lupa dari mana Tuhan angkat dia. Kalau udah di atas lupa. Kalau dulu dia juga diangkat orang. Sekarang dia tidak mau angkat orang. Ada nggak orang begini? Ada nggak orang begini? Kerjaan paling sering. Dia dipromosiin orang, dia hidup susah, dipromosiin orang, dapat kedudukan enak. Setelah dia duduk di tempat itu, dia tidak mau promosiin orang. Supaya semua dia yang handle. Semua dia yang handle. Supaya nama dia kekal selama-lamanya. Ya benar gak gue tanya? Kekal di dunia doang.
Besok lusa dia dipanggil Tuhan, kita nggak tahu. Jadi ada 4 disiplin. Disiplin rohani seorang pelayan Tuhan ada 4. Yang pertama, proses kehidupan kita harus berubah. Kedua, dasar kehidupan sebagai pelayan Tuhan. Kita harus mampu berkomunikasi. Jangan bilang saya nggak bisa, nggak ada talenta. Yang ketiga, kita harus tunduk taat sebagai hukum kehidupan. Dan kunci supaya kita berhasil adalah menjaga keseimbangan. Jelas ya Markus, Leoni, jelas? Jelas ya. Nggak bisa ambil 1 doang, ambil 2 doang, nggak bisa. 4-4-nya sebagai disiplin pekerja. Oke.